sana? Senang juga. Bersama saya Pak Oke Uban. Saya Momen Klanting. Kali ini ditemani mendung tipis-tipis, gerimis yang sahdu. Aduh, enak gila suasana. Enak gila ya. Sekarang kita akan mereview salah satu tempat yang mana tempat ini berlokasi di 800 mdpl di kaki Gunung Kawi. Nah, mungkin sobat semua sudah mengetahui apa sih dan bagaimana Gunung Kawi itu. Nah, di Gunung Kawi tepatnya di Wonosari, Desa Wonosari. Itu ada satu tempat yang namanya Pesarean. Di mana di Pesarean tersebut ada seorang wali. Kalau menurut sejarahnya beliau adalah seorang wali yang nasabnya dari Kerajaan Mataram. Oh, Kerajaan Mataram. Siapa itu, Pak? Ada dua sih. Yang pertama adalah Kiai Sagaria I dan Kiai Sagaria II. Nah, yang terkenal di sini adalah Kiai Sagaria yang kedua atau yang terkenal disebut dengan Bajuko. Nah, kalau sobat semuanya datang ke sini, itu tempat Pesarean ini merefleksikan campuran campuran kaum muslim dengan kaum Tionghoa. Jadi kulturnya beliau bisa mencampurkan dua kultur yang budaya yang berbeda. Nah, di sini kita juga bisa belajar tentang arti ini loh, Indonesia tuh hidup berdampingan. Ya. Nggak hanya sekedar sing gini enggak, tapi tetap kita satu Bhinneka Tunggal Ika, kesatuan. Ya. Jadi kali ini kita akan mereview satu spot atau istilahnya satu tempat wisata yang bernuansa kultural atau istilahnya wisata religi. Dan di sini kita juga akan meluruskan. Jadi di sini nanti kita akan gali, kita akan uklik. Apakah benar bahwa Pesarean Gunung Kawi atau Pesareannya Bajuko ini tempat orang-orang mencari pesugihan atau bukan? Ya. Nah, atau memang benar-benar tempat ziarah. Benar. Jadi kalau pengen tahu lebih jelas, kalian harus tetap mengikuti kita, jalan-jalan kita tetap di Nyanyi Nyugo. Di sini senang, di sana senang. Check it out. Halo kakak. Ini tempatnya luar biasa, keren. Jadi saya bingung mau ngapain karena kata di sini sakral. Ngeri kakak. Bisa untuk menjadi orang sakral. Oke kakak. Keren kakak. Ya gitulah. Kamu itu ajak turunan sultang-sultangnya tapi ngomong. Oke. Untung. Mantap kakak. Ditutup, jadi kita harus lompat. Jangan pali-pali. Oke. Jadi nanti kita nggak usah lompat, biar lompat ditutup, terbang ya. Tapi kita mencolot. Siap. Oke. Jadi Naruto kita ya guys. Oke. Gunung lewat di mana-mana. Oke. Dragon Ball. Saya ngilang. Daftar harga untuk masuk. Jadi kalian kalau kesini harus bayar. Kalau nggak bayar nanti kalian disuruh keluar. Bayar apa itu guys? Bayar untuk masuk. Jadi kalau
masuk harus bayar. Oh. Jadi kalau bayar pasti akan masuk. Ya. Kalau nggak boleh masuk gimana guys? Ya. Lompat Enak. kita. Paling enak masuk soalnya. Nah, kali ini kita akan mewawancari salah satu tour guide kita, dan juga beliau adalah salah satu pengurus takmir masjid yang ada di area Masjid Gunung Kawi ya, atau istilah di sini pesarian Kiai Zakaria kedua atau Mbah Jugo. Nah, Pak Midun, namanya Pak Midun. Pak Midun, bisa diceritakan bahwa kenapa sih kemudian area Gunung Kawi atau di sini istilahnya Mbah Jugo itu di luaran terkenal dengan asumsi bahwa di tempat, kalau orang bicara Gunung Kawi itu asumsinya pesugihan dan sebagainya. Padahal itu kan nggak benar, salah kaprah ya. Nah itu pripun jenengan menurut jenengan? Di sini yang bagus kita tawasulan. Ya, tawasul. Tetap doanya sama Gusti yang di Allah. atas, Iya. Insya Allah pelantarannya Kanjeng Kiai Zakaria sama Rasul Muhammad. Kalau soal pesugihan di sini tuh nggak ada Pak Isu. Ya. Di sini cuma tawasulan. Memang kalau orang tamu Chinese sama agama lain, memang di sini tuh semua agama masuk Pak. Tinggal Keyakinannya sendiri. Inilah kerennya Indonesia. Ya. Saling menghargai Dengan berbagai macam budaya, agama dan ras. Nah, terus kemudian Pak, saya mendengar bahwa di sini setiap malam Jumat, ya, atau ya, itu ada baca Yasin atau apa gitu. Betul, Nah, itu Senin bagaimana? Pahing itu hari wafatnya yang di sini juga ada namanya penyekaran agung. Tiap malam Senin Pahing, minggu lebih malam Senin Pahing. Jadi warga sini juga tawasulan, baca surat Yasin sama Ya, jadi pada intinya di sini warga di sini sebenarnya sudah memahami ya bahwa siapa itu Kiai Zakaria kedua atau Mbah Jugo. Bahwa yang beliau sebutkan di sini adalah beliau adalah penyebar agama Islam di daerah Wonosari ini ya. Jadi nggak benar yang istilahnya pesugihan apa tuh itu nggak ada. nggak ada ya. aneh-aneh aja orang-orang ini. Ananda baik. Jadi yang terpenting kembali lagi ke niat Dan kita ya. diri kita. Hatinya, Ya, jadi terlepas sobat semuanya mau ke sini bertawasul, silakan bertawasul, minta sama Gusti Allah. Cuman kalau ini nadarnya di sini ya selamatan, umpama nanti usahanya sukses apa ya selamatannya di sini. Sebagai tanda syukur. Iya. Jadi kalau orang dulu memang ada yang namanya nazar itu dengan bersyukur dengan melalui sedekah. Ya. Nah, itu sebagai media aja. Kalau orang dulu bukan melakukan ritual kesirikan. Jadi ibarat kata kalau kamu ketika ziarah di sini atau dimanapun lah berada, ketika kamu sukses jangan lupa kamu Bersyukur sama Allah. bersyukurnya sama Ya. Allah gitu tetap Gitu ya. aja. Benar. Kalau namanya pesugihan Nggak ada ya. Nah, keren. Oke, keren. jadi Baru ngerti nih. itu saja yang bisa mungkin saya uplik sedikit dengan Pak Midun ya, selaku pengurus takmir masjid yang ada di area pelataran Kiai Zakaria yang kedua atau Mbah Jugo atau yang terkenal dengan Gunung Kawi di sini. Jadi sekali lagi bahwa
image atau istilahnya Gunung Kawi adalah tempat pencari pesugihan itu tidak benar. Benar. Intinya itu hoax. Jadi di sini adalah tempat pesarian. Itu aja. Sekali lagi saya terima kasih kepada Pak Midun sebagai narasumber kita. Insya Allah kita akan klik di tempat yang lain bahwa wisata yang ada di Indonesia tidak hanya wisata yang miring-miring aja ya. Ya wisata kuliner tapi kita juga menguklik wisata budaya dan juga wisata religi. Sekali lagi terima kasih. Tetap stay tune di Nyanyi Nyuku. Di sini senang, di sana senang. Terima kasih. Jadi satu hal yang perlu diingat bahwa di sini kita datang untuk berziarah. Ya, bukan untuk yang lainnya. Karena di sini bukan tempat yang katanya mencari pesugihan atau enggak. Itu salah. Jadi tergantung dari niat seseorang. Nah, kalau niat kalian misalnya ke sini ziarah ke makam seorang kiai itu lebih baik daripada yang bukan. Jadi tapi semuanya kembali ke individunya. Nah, jadi ibaratnya kita ke sini tuh meluruskan apa yang sekarang lagi membelokkan hal yang gak penting menjadi lurus. Oke. Salam damai, tetap cintai budaya kita, kultur budaya kita yang luar biasa ini. Cintai Indonesia, tetap cintai apa yang udah ada, kita jaga bareng-bareng. Tetap di Nyanyi Nyuku, di sini senang, di sana senang. Destinasi berikutnya, salam. Hidup tidak akan pernah positif jika pikiranmu selalu negatif.